Nah, sekarang kita akan lanjutkan membaca tafsir Al-Azhar dulu. Sebelum kita melanglang buana lebih jauh lagi. Tafsir Al-Azhar. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu yang paling adil di antara segala yang menghukum? Bukankah Allah itu yang paling adil? Alaihissallahu biahkam, paling adil, al-hakimin, di antara segala yang menghukum. Jadi memang hakimin di sini ada manusia yang berakal, ada juga yang menghakimi tapi bukan manusia. Kayaknya include di sini, saya kayak Rabbil Alamin gitu ya. Itu Buya Hamka menafsirkannya. Di antara segala yang menghukumi. Ya katakanlah misalnya alam. Ada istilah hukum alam kalau bahasa kita barangkali. Ketika kita tidak tunduk kepada hukum alam, aturan alam, maka akan dihakimi oleh alam. Selain kita juga akan dihakimi oleh manusia yang berakal. Baik, tafsir Buya Hamka. Kalau seseorang yang setia memegang ajaran agama untuk pedoman hidupnya, lalu hidupnya selamat sampai hari tuanya, bukankah itu suatu akibat yang adil dari hukum kebijaksanaan ilahi? Dan kalau seseorang sebelum tua sudah kehilangan pedoman, dan setelah tua menjadi orang tua yang jadi beban berat kepada anak cucu, karena jiwa kosong dari pegangan, putus hubungan dengan alam, bukankah itu pun satu keputusan yang adil dari Allah? Jadi dua yang kontradiksi. Buya Hamka memberikan contoh karena kedua-duanya memang alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita lanjut ya. Paragraf pertama ini. Sekarang masuk ke paragraf 2. Segala petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi, baik yang dilambangkan oleh buah tin dan zaitun yang tumbuh di pegunungan Yerusalem, Palestina yang berupa kitab Injil, atau yang diturunkan di Jabal Tursina di semenanjung Sinai, tempat Taurat diberikan kepada Musa, atau kitab penutup yang dibawa oleh Khatimul Anbiya wal Mursalin, Al-Quran, yang dibawa oleh Muhammad SAW, yang mula diturunkan di negeri aman, di negeri yang aman, Makkah Al-Mukarramah. Semuanya itu adalah satu maksudnya, yaitu ad-din, agama untuk muslihat hidup manusia sejak datang ke dunia sampai pulangnya ke akhirat esok. Silakan Ustaz Deden. Iya. Masya Allah, Buya Hamka mengaitkan penutup surah At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin, dengan pembukanya, wattini wazzaitun. Ini sering di setiap akhir suatu surah Buya Hamka mengaitkan ke depan. Jadi ayat terakhir dari surah At-Tin ini berkaitan dengan ayat pertama atau bagian pertama dari surah At-Tin ini. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan putusan, ya, itu bukan hanya kepada orang yang kufur saja, tetapi juga diberikan kepada yang alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi
jazaan min rabbika ata'an hisaba dengan jazaan wifaqa kalau dalam surah An-Naba ini. Allah Subhanahu wa taala balas pelaku keburukan dengan azab, pelaku maksiat dengan kehinaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga balas pelaku kebaikan dengan kemuliaan. Pelaku ketaatan dengan ajrun ghairu mamnun. Itu jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ahkamil hakimin dan tidak akan tertukar. Jadi sangat detail sekali gitu ya ahkamil hakimin itu. Bahkan detailnya itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi detailnya itu balasan dari Allah dan keputusan yang begitu adil itu sampai kepada amal terkecil, ya, sampai kepada amal yang terkecil. Itu disebut alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Mungkin kalau sekarang kita memutuskan hukuman manusia lah misalkan, itu tidak bisa mengukur sampai tingkat detail misqala dzarrah, ya, tidak bisa mengukur sampai situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala balas dan berikan hukuman itu detail sampai ke amal terkecil. Amal terkecil. Baik, Ustaz. Baik. Di dalam tafsir Buya Hamka di sini kita diajak untuk memahami makna ahkamul hakimin dari dua sisi. Sisi pertama kata Buya Hamka, kalau seseorang yang setia memegang ajaran agama untuk pedoman hidupnya, lalu hidupnya selamat sampai hari tuanya, bukankah itu satu akibat yang adil dari hukum kebijaksanaan ilahi? Ya pastinya begitu. Nah sebaliknya, dan kalau seseorang sebelum tua sudah kehilangan pedoman, dan setelah tua menjadi orang tua yang jadi beban berat kepada anak cucu, karena jiwa kosong dari pegangan, putus hubungan dengan alam, bukankah itu pun satu keputusan yang adil dari Allah? Karena dia memang sudah lepas dari pedoman hidupnya. Maka kalau pada akhirnya hidupnya pun berantakan, yaitu bagian daripada hikmah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Di situ gambaran Buya Hamka dalam menempatkan alasan ayat alaihissallahu biahkamil hakimin. Antara yang taat dengan yang tidak taat, ya dua-duanya tetap mendapatkan alaihissallahu biahkamil hakimin. Poin kedua, di sini Buya Hamka menggambarkan bahwa segala petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi, baik yang dilambangkan oleh buah tin dan zaitun yang tumbuh di pegunungan Yerusalem, Palestina yang berupa kitab Injil, atau yang diturunkan di Jabal Tursina di Semenanjung Sinai, tempat Taurat diberikan kepada Musa, atau kitab penutup yang dibawa oleh Khatimul Anbiya wal Mursalin, Al-Quran yang dibawa Muhammad, yang mula diturunkan di negeri Syam, Makkah Al-Mukarramah, yang mula diturunkan di negeri yang aman, Makkah Al-Mukarramah, semuanya itu adalah satu maksudnya, ad-din. Nah, lebih fokus di sini Buya Hamka, ad-din atau agama. Agama yang fungsinya untuk muslihat hidup manusia sejak datang ke dunia ini sampai pulangnya ke akhirat esok hari. Nah inilah makna yang kedua, yaitu soal ad-din yang artinya agama. Kemudian fungsi agama untuk muslihat hidup versi Buya Hamka, gitu bahasanya. Untuk muslihat hidup manusia sejak datang ke dunia ini sampai pulangnya ke akhirat kelak hari esok. Ustaz Deden ada komen? Tentang tujuan yang sama, Ustaz. Kitab-kitab yang turun dan syariat-syariat yang turun
itu ternyata satu kesatuan, yaitu ad-din. Dan juga saya jadi teringat dengan nabi-nabi ulul azmi. Rupanya nabi-nabi ulul azmi itu adalah yang disebut, diisyaratkan oleh wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Rupanya di situ tadi ya.